Para hadirin sekalian rahimakumullah, Allah menyuruh kita untuk beribadah. Di dalam beribadah itu, di dalam perintah syariat itu, ada kalanya yang waktu dan caranya sudah diatur oleh syariat tersebut, sudah ditentukan oleh Allah, yang ditirukan oleh Kanjeng Nabi, dijalankan oleh Kanjeng Nabi, kemudian kita menirunya. Tapi ada juga perintah Allah yang di situ caranya terserah kita. Contoh caranya terserah kita adalah syariat menyuruh kita untuk menutup aurat. Tutuplah auratmu. Ketika membahas menutup aurat, syariat Islam tidak membahas pokoknya semua umat muslim harus seragam warna ini, pakaiannya jenis ini dan lain sebagainya. Tidak. Oleh karenanya pada saat kita sholat Jumat seperti ini, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai jaket, ada yang pakai batik dan lain sebagainya. Itu karena memang syariat tersebut hanya memerintahkan tutuplah auratmu. Sementara caranya terserah kalian semua sesuai dengan perkembangan zaman. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian syariat yang cara dan waktunya ditentukan oleh Allah, diantaranya adalah ibadah puasa, sholat, haji, zakat, dan seterusnya. Ibadah yang seperti itu nggak bisa kita sholat semaunya sendiri. Sudah ada cara dan waktunya ditentukan oleh syariat tersebut yang diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dalam masalah puasa juga demikian. Puasa juga waktu dan caranya sudah diatur oleh syariat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini khotib akan coba membahas masalah orang yang membatalkan puasa, kemudian dan orang yang wajib qadha, terutamanya adalah orang yang wajib qadha puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi radhiyallahu an dalam kitabnya Kasyifatus Syajah beliau menjelaskan, ini yang saya baca adalah kitab dalam mazhab fikih Syafi'i. Jadi enggak kami bahas masalah mazhab yang lain karena memang Imam Nawawi adalah bermazhab Syafi'iyah. Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Syajah beliau menjelaskan, wa yajibu ma'al qada'i lisaumi al-kafaratu al-uzma wa ta'ziru ala man afsada saumahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lisaum. Wajib qadha puasa dan juga wajib membayar kafarat yang besar, kemudian juga ditakzir, yaitu bagi orang yang melakukan hubungan suami istri atau jima' pada siang hari bulan Ramadan. Kapan siang harinya? Siang harinya bukan pada saat perut kita dalam keadaan lapar, tapi kewajiban puasa adalah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Mungkin kalau siang hari seperti ini dalam keadaan puasa, kita nggak mungkin melakukan hubungan jima. Kenapa? Karena energi kita sudah terkuras dari pagi untuk melakukan aktivitas mencari nafkah. Tapi bisa saja jima itu terjadi pada siang bulan Ramadan. Misalnya ketika di antara kita ada yang masih muda, ada yang pengantin baru, habis sholat subuh, tidur bareng tanpa terasa pada saat habis sholat subuh tidur itulah energi kita masih kuat, sehingga ada kemungkinan di sana suami istri tersebut melakukan hubungan jima atau hubungan suami istri. Oleh karenanya selama bulan Ramadan mari sama-sama kita jaga nafsu kita. Apa kafaratnya? Yang pertama adalah kita harus puasa penuh 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau nggak mampu, kita harus memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Kemudian kalau orang yang melakukan hubungan zina, maka tambah kafaratnya adalah dengan cara ditakzir atau bahasa sekarang
hukum cambuk dan seterusnya. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan lagi, wa yajibu ma'al qada'i ala imsaku lisaum fi sitati mawadi'an. Ada 6 perkara yang di situ manusia wajib mengqadha puasa dan wajib menahan diri. Padahal puasanya enggak sah, tapi kita wajib untuk menahan diri dan nanti setelah lebaran kita wajib qadha. Ada 6 perkara. Yang pertama, al-awalu fi Ramadan wala fi ghairi. Yang pertama, puasanya itu harus berada di bulan Ramadan. Untuk puasa nazar, puasa kafarat, puasa qadha, maka enggak ada wajib qadha dalam masalah yang ini ketika membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, asani ala tarikinnya lailan fil fardi. Yang nomor 2, kita puasanya enggak sah, kemudian nanti kita wajib qadha, tapi juga kita wajib wajib menahan diri, yaitu orang yang meninggalkan niat puasa pada malam hari ketika puasa itu adalah puasa fardu seperti puasa Ramadan nanti. Oleh karenanya, marilah kita aktifkan sholat tarawih. Kita datang ke masjid ataupun ke musola, biasanya setelah sholat tarawih di situ kita akan niat bareng-bareng niat untuk puasa. Disitulah tujuannya adalah agar kita jangan sampai meninggalkan niat pada malam tersebut. Karena kalau kita meninggalkan niat pada malam tersebut, paginya puasa kita nggak sah puasa, tapi juga kita wajib menahan diri, artinya nggak boleh makan, merokok, minum dan sembarangan. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kita menahan diri saja itu sudah mendapat pahala karena dalam rangka menghormati bulan Ramadan tersebut. Kemudian asalisu alaman tasakhara dhonan baqo al-laili fabana khilafuhu. Yang nomor 3, orang yang wajib qadha puasa, ya, yaitu orang yang makan sahur, dia meyakini bahwa waktu dia makan sahur itu masih malam, masih belum imsak. Tapi rupanya begitu selesai makan sahur, baru selesai makan, baru mau minum sudah terdengar azan misalnya, berarti waktu imsak sudah terlewat. Atau tahu-tahu kita sudah mendengarnya, begitu kita makan, tahu-tahu selesai makan kok udah dengar qomat, kita nggak dengar azannya tadi karena udah kesiangan atau udah capek atau kayak mana nggak bangun. Nah, maka pada saat itu tetap puasa kita nggak sah dan kita wajib qadha. Karena kita makan sahurnya, kita yakin bahwa itu masih malam tapi rupanya sudah kesiangan. Para hadirin sekalian rahimakumullah, wa rabi'u alaman aftara dhonan al-ghuruba fabana khilafuhu aidon. Kemudian yang nomor 4, sebaliknya, pada saat kita puasa kemudian karena cuaca mendung, lampu mati misalnya, atau kita meyakini bahwa ini matahari sudah terbenam, kita yakin bahwa ini sudah masuk waktu maghrib, tapi rupanya matahari cuma tertutup awan yang tebal sehingga sepertinya sudah maghrib, padahal waktunya itu belum waktu maghrib. Nah, pada saat kita buka dalam keadaan yang seperti itu, tetap puasa kita nggak sah dan kita nanti wajib qadha puasa. Para hadirin sekalian rahimakumullah, yang nomor 5, wal khamisu alaman bana lahu yaumu salasi sa'ban annahu min Ramadan. Yang nomor 5 adalah orang yang meyakini bahwa pada tanggal ke-30 itu, pada tanggal 30 Sa'ban, ya,
orang itu meyakini bahwa hari ke-30 itu adalah masih bulan Sa'ban. Tapi rupanya bulan Sa'ban itu jatuh cuma 29 hari. Artinya tanggal ke-30 Sa'ban itu termasuk bagian dari Ramadan, dan kita yakinnya tanggal 30 itu adalah masih bulan Sa'ban. Ini juga orangnya wajib qadha puasa. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah kita ikuti pemerintah kita, dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang melakukan sidang isbat beserta para ormas-ormas Islam yang lain. Kita harus yakin, kita percaya, kita serahkan semuanya kepada Kementerian Agama yang melakukan sidang isbat dengan ormas-ormas Islam yang lainnya. Karena merekalah yang lebih berhak menentukan kapan masuknya bulan Ramadan dan kapan tidaknya. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wasadisu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min matmadatin wastinsyakin. Yang nomor 6, puasa kita batal, kita nanti wajib qadha, yaitu ngalaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min matmadatin wastinsyakin. Orang yang berkumur, tapi karena berkumurnya kekuatan sampai akhirnya masuk ke dalam perut, artinya ikut tertelan. Yang harusnya kumurnya itu dikopiak kemudian dibuang, disemburkan lagi, tapi rupanya karena menghisapnya terlalu kuat atau menghisap air ke dalam hidung terlalu kuat, akhirnya kebablasan. Dan ini menurut Imam Nawawi juga wajib qadha puasa. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kiranya hanya ini yang dapat Khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi yang Khatib baca ini adalah dalam fikih mazhab Syafi'iyah. Selanjutnya marilah kita ikuti 2 rukun khutbah.